Dalam badai dan derita kami berdiri, ketakutan datang mencoba mematahkan hati. Namun iman kami takkan goyah. Kami berpaut pada janji-Mu yang mulia. Menyangkal diri, jangan Tuhan. Kami memilih setia walau tekanan datang. Identitas kami ada di dalam Kristus. Kami hidup di bawah kasih yang kudus. Ketergantungan kami hanya padamu. Setiap langkah di jalan Kaulah yang menuntun. Kami takkan terpengaruh suara dunia, karena dalam Engkau kami temukan makna. Menyangkal diri, jangan Tuhan. Kami memilih setia walau tekanan datang. Identitas kami ada di dalam Kristus. Kami hidup di bawah kasih yang kudus. Saat tekanan mendera, beri kami tanda bagai ayam berkokok memperingati. Petrus kami tetap percaya, tiada yang dapat memisahkan kasih-Mu yang nyata. Hati kami terukir nama-Mu, oh Tuhan, Engkaulah pengharapan, sumber kekuatan. Menyangkal diri, jangan Tuhan. Kami memilih setia walau tekanan datang. Identitas kami ada di dalam Kristus. Kami hidup di bawah kasih yang kudus. Menyangkal diri, jangan Tuhan. Dalam badai dan derita kami berdiri, ketakutan datang mencoba mematahkan hati. Namun iman kami takkan goyah. Kami berpaut pada janji-Mu yang mulia. Menyangkal diri, jangan Tuhan. Kami memilih setia walau tekanan datang. Identitas kami ada di dalam Kristus. Kami hidup di bawah kasih yang kudus. Ketergantungan kami hanya padamu.
Setiap langkah di jalan, Kaulah yang menuntun. Kami takkan terpengaruh suara dunia, karena dalam Engkau kami temukan makna. Menyangkal diri, jangan Tuhan. Kami memilih setia, walau tekanan datang. Identitas kami ada di dalam Kristus. Kami hidup di bawah kasih yang kudus. Saat tekanan mendera, beri kami tanda bagai ayam berkokok memperingati. Petrus kami tetap percaya, tiada yang dapat memisahkan kasih-Mu yang nyata. Hati kami terukir nama-Mu, oh Tuhan, Engkaulah pengharapan. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dalam perikop Petrus akan menyangkal Yesus 3. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang iman karena Aku. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan gembala itu akan berkumpul. Tetapi sesudah Aku balik, Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai firman ini. Hosiana. Jemaat yang dikasih Tuhan, Hosiana itu, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Itu arti dari Hosiana yang biasanya dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka telah melakukan perjamuan, makan perjamuan begitu, karena perayaan hari raya roti tidak beragi. Jadi ini sebenarnya dilatar belakangi dengan perayaan hari raya roti tidak beragi, yaitu suatu perayaan yang merayakan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Jadi di dalam liturginya atau prosesi hari raya roti tidak beragi itu dirayakan selama 7 hari. Jadi selama 7 hari perayaan itu, maka semua ragi yang ada di dalam rumah orang Israel harus dibuang. Karena ragi itu simbol dari dosa. Supaya tidak ada yang boleh menahan ragi itu di dalam rumahnya. Nah, sesudah itu mereka mempersiapkan makanan. Di atas meja itu semua makanan, ada ikan, ada sayur, semua lengkap. Kalau di kita mungkin sampai papeda, kuah kuning, semua ada. Tapi harus ada anggur dengan roti.
Jadi di tengah-tengah perayaan itu, inilah Tuhan Yesus bilang, ada seorang ada di antara kamu yang akan mengkhianati aku. Lalu Yudas tersinggung, lalu dia pergi tinggalkan. Makanya di perayaan itu cuma 11 orang. Yang biasa kita lihat di gambar itu karena Yudas sudah tidak ikut, dia sudah pergi. Karena ada 3 alasan kenapa Yudas harus pergi. Pertama, dia sakit hati itu waktu Maria itu meminyaki minyak narwastu di kaki Yesus. Dia maunya itu jual saja baru bagi ke orang miskin. Padahal itu untuk kepentingan dia karena dia bendahara. Yang kedua lagi dia sakit hati itu karena dia tidak dapat uang dengan cara yang membujuk Maria untuk menjual minyak narwastu itu. Lalu dia mencari cara lain. Cara lain untuk melunakkan hati orang ahli Taurat itu yang mereka harusnya, rencana mereka itu Yesus itu tidak boleh ditangkap, langsung dibunuh di tempat itu. Jadi Yudas menawarkan, dia rela untuk berkhianat supaya Yesus jangan dibunuh, ditangkap dulu. Itu. Jadi Yudas juga berpikir kalau dia ditangkap kan sama sih bisa punya cara lain lagi untuk dapat uang. Jadi di samping 30 keping perak, saya masih punya cara lain lagi untuk kalau Yesus masih ditangkap berarti saya masih ada cara lagi. Nah, jadi mereka melakukan perayaan itu. Jadi Yesus mulai pecah roti, bagi tiap minggu lalu kita dengar penjelasan firman itu, ya. Anggur. Sesudah itu terjadilah prosesi lain dulu. Yesus membasuh kaki murid-murid, segala macam itu, baru dia mengakhiri semua perayaan itu dengan menyanyikan nyanyian Halel namanya. Halel itu artinya puji Tuhan. Jadi biasa dinyanyikan oleh orang Israel menurut Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Itu biasa Halel jadi Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Baru nanti Halel Agung di puncak penutup lagu itu Mazmur 136. Nah, itu mereka nyanyikan sambil berdiri menuju ke tempat yang akan mereka tuju di Bukit Zaitun itu. Nah, makanya di ayat 30 itu menjelaskan kepada kita sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Itu dorang sambil menyanyikan nyanyian Mazmur tadi. Jadi sampai di puncak Bukit Zaitun baru Mazmur 136 itu mereka nyanyikan sebagai Halel Agung namanya. Jadi mereka berjalan itu menyanyi. Semacam kita itu kalau pawai obor itu kan nyanyian-nyanyian Mazmur yang dinyanyikan menuju ke perayaan-perayaan Yesus. Jadi pasca yang dilakukan itu menyatakan nyanyian-nyanyian mana. Kita kan biasa Laskar Kristen Maju, padahal nyanyian-nyanyian itu sebenarnya dari Mazmur-Mazmur itu yang diambil, ya. Karena biasa lagu-lagu orang Israel itu kan minor-minor semua yang banyak. Ya. Jadi orang-orang Israel begitu Yesus dan murid-muridnya sampai menyanyi menuju ke Bukit Zaitun. Jadi sampai di Bukit Zaitun itu mau sampai di atas harus melewati sungai kecil yang berada namanya di Lembah Kidron. Nah, karena perayaan itu ada di Betania, mereka harus turun ke bawah ke kali itu 60 meter, harus dorang turun ke bawah 60 meter jauhnya. Sesudah itu dorang menyeberang kali sedikit baru dorang menanjak ulang naik ke Bukit Zaitun. Nah, di sebelah Bukit Zaitun itu ada taman namanya Taman Getsemani. Nah, soal Getsemani itu nanti minggu depan lagi baru dibahas dalam khotbah. Tapi kita fokusnya sampai di Bukit Zaitun ini, apa yang Yesus harus bicara pada mereka ketika sudah sampai di sana.
Tuhan Yesus itu tahu bahwa murid-murid ini nanti orang semua ini akan kalang kabut. Tuhan Yesus itu sudah tahu nanti Petrus mau menyangkal. Dia tahu semua. Tapi herannya Tuhan Yesus masih mengasihi mereka. Seharusnya kan dia bilang, saya menyesal sekali angkat kamu jadi sapu murid. Ternyata kamu semua ini pengecut. Tapi Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan mengasihi padahal dia tahu ini orang mau lari nanti. Makanya Tuhan bilang, malam ini kamu akan tergoncang imanmu. Sesuatu yang tidak mereka sangka ketika Yesus harus ditangkap. Lalu perintah selanjutnya, semua pengikutnya cari tangkap mereka. Nah itu kira-kira dong akan bagaimana nanti? Itulah semua kamu akan tercerai-berai. Dan ini sudah dinubuatkan pada kitab Sakaria 13 ayat 7. Itu sudah disampaikan bahwa kamu akan tercerai-berai semua orang-orang yang mengikut dia, Mesias. Tapi Tuhan masih tanya, kamu semua akan tergoncang iman. Nah di sini Petrus ini dia menjawab, biar orang semua tergoncang, saya tidak akan pernah tergoncang. Karena Petrus mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Bahwa dia sudah dekat dengan Yesus selama ini. Dia sudah bisa apa yang dia minta Tuhan kasih. Jadi dia merasa dia kuat. Sehingga dia bilang, dengan saya bisa. Saya tidak mungkin akan menyangkal ataupun lari. Padahal Petrus ini cerminan warga gereja. Petra itu batu karang. Tapi dari batu karang, Petra itu artinya batu karang. Tetapi dia dari kata pistes, iman. Jadi orang-orang beriman kepada Yesus itu, sekalipun dia dekat dengan Tuhan, tantangan itu semakin besar. Makanya di dalam gereja, semakin orang dekat dengan Tuhan, tantangannya itu semakin menekan. Majelis jemaat, pendeta, badan pelayan unsur, tekanan yang ada dari dalam rumah tanggamu, bukan dari tempat lain. Karena memang itu Tuhan sudah atur banyak hal. Jadi Yesus sudah tahu semua apa yang akan dilakukan oleh murid-murid itu. Ketika Petrus terkenyataannya waktu perwira tanya, kau yang ikut dia toh? Oh, non novi ilum. Saya tidak kenal dia. Menyangkal. Padahal tadi dia bilang, biar semua tergoncang iman. Saya tidak. Ya bahasa politik bilang, Petrus cuma omon-omon saja. Begitu. Dia cuma mau bilang bahwa di depan murid ini saya yang paling dekat dengan Yesus. Karena tadi waktu perjamuan semua minta tempat, Tuhan, kira-kira siapa yang paling tinggi nanti dapat kerajaan untuk memimpin dengan Engkau? Siapa di antara kami? Itu semua terjadi di meja perjamuan. Mereka bertanya pada Yesus, siapa yang paling tinggi di antara orang? Dan Petrus merasa dia paling hebat. Nah, kelakuan Petrus inilah dia menjadi cerminan kelakuan dari warga kita semua sebagai warga gereja. Tapi sekalipun Tuhan sudah tahu apa yang kita mau bikin, Tuhan tahu, tapi kasihnya itu tetap saja dia beri kepada kita. Artinya semakin kita sadar rupanya selama ini sama lawan Tuhan, tapi dia tetap saja tidak pernah jauh dari saya. Apakah kita akan mempertahankan ini untuk terlena melawan dia? Ataukah kalau punya iman harus kembali kepada dia? Itu jawaban pada diri kita masing-masing. Kita mau apakan nanti? Tetapi di sini Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana kenyataan yang dia lihat. Orang akan datang dan menangkap dia. Orang itu bisa menjadi Yudas. Orang itu bisa menjadi Longinus. Longinus itu nama aslinya itu Gaius Cassius Longinus. Itu perwira yang tikam lambung Yesus, yang memastikan Yesus mati atau tidak.
Itu apakah akan bersikap seperti itu setelah dia tikam? Dia tunduk dan dia buang tombak, dia menyesal sampai dia menjadi pemberita Injil Yesus Kristus, namanya Santo Longinus. Dia nakal, dia melawan, tapi ada waktunya dia bertobat dan dia kembali pada jalan Tuhan dan dia mengikuti, memberitakan Injil. Itu perwira itu pangkatnya tinggi, dia keluar dari militer dan dia menyesal seumur hidupnya dan dia menyerahkan seluruh hidupnya atas kesalahan itu untuk diperbaiki oleh Tuhan. Jadi karena Tuhan sudah tahu Petrus mau bikin apa, makanya Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu ayam, itu simbol pengakuan dosa. Makanya gereja-gereja dulu itu di atasnya bukan salib, ayam. Ya, karena itu setiap lihat gereja itu ayam, ingat ayam berkokok, saya harus menyangkal diri di hadapan Tuhan, saya berdosa. Itu. Jadi gereja-gereja di zaman namanya Indiskerk. Ya, gereja yang masih dibiayai oleh negara, mendapat anggaran dari negara, itu semua di atasnya pasti simbolnya ayam. Nanti setelah 1954 itu mulai datang pietis, karismatik, segala macam, sehingga salib menjadi model baru, lalu mulailah dipasang salib di atas. Itu versi Indonesia. Kenapa? Karena terobsesi dengan Israel. Oh, semua bentuknya di atas kubah. Jadi itu kubah itu simbol gereja pertama. Ya, yang masjid pakai itu kubah itu yang dari gereja punya diambil alih itu karena peperangan. Jadi Tuhan bilang apa maksudnya? Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Beberapa waktu lalu di tempat ini saya katakan 3 kali itu hal yang sifatnya 3 hal yang Tuhan selalu tekankan pada hidup orang percaya. 3 hal itu menyangkut namanya ortodoksi, ortopraksi, ortolatreia. Nah, ortodoksi itu, ortos itu lurus, doksi itu dogma, ajaran. Ortopraksi, ortos itu lurus, praksi itu kelakuan, perbuatan. Dan ortolatreia itu, ortonya lurus, latreia itu penyembahan, ibadahmu. Berarti 3 hal, 3 kali yang harus dibalas ini dalam pengajaran Yesus, dalam perbuatan baikmu, dalam ibadahmu. Ini hal yang harus menjadi perhatian. Setiap kali ada ayam berkokok, itu mengingatkan bahwa 3 hal ini bagian dari hidup. Tuh, kalau begitu ayam bisa kasih kode juga ya. Gitu. Yang kemudian kita ganti dengan lonceng gereja. Jadi lonceng gereja itu dasarnya itu dikasih bunyi, diambil dari pengakuan Petrus ini 3 kali. Itu. Makanya lonceng terakhir itu mau ibadah mulai itu 3 kali. Teng, 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 stop. Itu jadi lonceng ketiga itu lonceng. Lonceng satunya terakhir itu bunyinya hanya itu 3 ketukan itu yang menunjukkan kita masuk untuk mengoreksi 3 hal ini dalam ibadah kita. Apakah ajaran saya yang saya terima selama ini lurus? Apakah perbuatan hidup saya selama ini lurus? Apakah penyembahan ibadah saya ini berkenan kepada Tuhan? Ini Tuhan nampakkan, jadi bukan hanya asal menyebut angka. Karena di hadapan Tuhan itu bukan segala hal, itu bukan soal angka, tapi soal paham, pengertian.
Jadi kalau orang tanya Tuhanmu itu 3 ya, itu bukan tanya berapa Allah, tapi bagaimana Allah. Dalam orang Kristen begitu. Bukan karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allahmu 3 ya. Bukan, tapi bagaimana Allah itu. Ternyata Allah itu ada diri saya. Di diri saya ada pikiran. Di diri saya ada kata-kata. Jadi kata-kata ini yang menjadi firman. Pikiran ini yang menjadi roh. Nafas hidup saya ini yang menjadi roh. Pikiran saya ini yang menjadi jiwa. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh saya ada pada satu hal. Dan itu bagaimana Allah itu, bahwa di dalam diri Allah itu ada nafasnya, roh, ada pikirannya yang keluar menjadi kata-kata. Dari pikiran itu keluar menjadi kata-kata, namanya firman. Firman itu menjadi manusia, kita kenal dengan anak. Sehingga anak, roh, dan Bapa itu menjadi satu kesatuan. Jadi hal yang dilakukan oleh Yesus di sini untuk memberikan pandangan kepada para murid, bahwa kalau kamu menyadari ini, kita akan bertemu lagi di Galilea. Aku akan mendahului kamu di Galilea. Galil itu cincin, lingkaran. Karena Danau Galilea itu dia bentuk bulatan, mirip cincin. Panjangnya itu 21 kilo, lebarnya 11 kilometer. Jadi disitulah pertama Yesus memanggil murid-muridnya. Yang kedua, di Galilea itu tempat Daud lari dari hadapan Absalom. Di tempat itu juga Yesus pada masa kanak-kanak bertumbuh. Di Galilea, jadi ketika dia memanggil semua murid-muridnya, semua dimulai dari Galilea. Kenapa di Galilea? Karena Galilea itu disebut sebagai negeri Hagoyim, negeri orang miskin, negeri orang kafir, negeri orang yang tidak tahu apa-apa, negeri orang yang kecil. Justru dari tempat itu Yesus memanggil murid-murid. Jadi dia panggil kita menjadi orang percaya, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat, tapi dia panggil kita karena kita dianggap tidak tahu apa-apa. Inilah yang menyebabkan supaya kita tidak boleh membanggakan diri kita dalam segala hal, karena semua yang ada pada diri kita adalah kasih karunia Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kalau engkau dipercayakan untuk bekerja sesuatu, pakailah itu untuk alat memuliakan Tuhan. Kalau engkau ditunjuk sebagai pemimpin, jadikanlah kepemimpinanmu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Jangan lagi pakai sebagai tempat untuk ikut rame lah, apalagi pasang-pasang diri jadi populer begitu. Kekristenan itu, kepemimpinan itu tindakan, bukan posisi. Itu harus dipahami semua orang. Dan bagi orang Kristen, kepemimpinan, kau memimpin itu tindakan, bukan posisi. Supaya engkau jangan berpikir tentang kekuasaan dan kewenanganmu, tetapi kelakuan hidupmu, ibadahmu, ajaranmu itu akan lurus ketika engkau mengenal siapa yang engkau pimpin. Nah, banyak kan orang kalau pimpin begitu kan malas tahu lihat. Tapi waktu mau calon itu janji sampai di langit juga tembus. Tapi begitu naik nih, mau balik juga tarade. Dulu masih belum jadi tuh, kaca mobil turun terus, hei halo. Begitu toh, tapi setelah jadi tuh riben mati 80%, tak. Gelap, Australia dia sudah. Itu banyak. Tetapi semua kelakuan itu sekali lagi Yesus sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana kita menghalau semua tindakan-tindakan itu?
supaya kita tidak jatuh pada kebiasaan ataupun kita mempertahankan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan itu. Hal yang pertama harus kita ingat, kelola iman kita. Bahwa Yesus itu menunjukkan simpatinya kepada orang. Biar kau mau bikin apa dia tidak pernah benci, dia tidak pernah marah. Dia selalu menunjukkan kasihnya. Orang lain boleh mencemooh, orang lain boleh menghina kekristenan, tetapi jangan pernah marah. Berdoalah bagi mereka supaya Tuhan memberkati mereka, karena memang itu yang diajarkan Yesus untuk kita. Temanmu di kantor mungkin tidak suka dengan engkau karena dianggap cari muka dan sebagainya menurut dia. Doakan saja, karena begitu yang Yesus buat untuk kita. Supaya apa? Ada waktunya Tuhan mengangkat dan menunjukkan, mempermalukan siapa yang menjatuhkan kita. Kebiasaan orang mengikut Yesus selalu berujung pada menjadi berkat bagi orang lain. Perbaiki imanmu, jadi berkat bagi orang lain, maka engkau akan terhindar dari sesuatu yang mendukacitakan hati Yesus. Karena itu sebagai warga jemaat, orang-orang yang percaya kepada Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa memang kadang kita beriman pada Yesus tidak mesti harus terlalu menjadi orang fanatik. Karena kalau orang beragama itu fanatik, itu dia ketinggalan zaman. Bayangkan saja kalau orang fanatik itu susah bergaul dengan tetangga yang karena berkeyakinan lain, atau tidak sehaluan dengan dirinya. Mungkin besok kalau kebakaran ternyata dia meminta tolong dan siapa. Kalau dia rumah terbakar, itu salah satu contoh bahwa orang fanatik itu kalah star. Orang so jalan jauh dia baru tanya ada apakah? Rumah sok hangus selesai baru dia keluar di rumah baru tanya itu ada apakah? Itu ketinggalan, kalah star. Jadi jadilah orang Kristen biasa-biasa saja, percaya pada Yesus dalam imanmu, tapi kelakuan hidupmu betul-betul mendarat supaya menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kehidupan kita. Yesus menderita, benar. Dia akan menderita di kayu salib. Dan mereka berjalan nanti dari Bukit Zaitun itu mendaki. Dia akan memikul salib turun ke dalam lembah Kidron itu yang 60 meter memikul. Setelah ditangkap itu, lalu dia mulai masuk di kota Yerusalem di lorong-lorong sampai dia putar naik gunung di Bukit Golgota memikul salib. Di mana murid-muridnya yang pertama 70 orang. Murid Yesus yang dipanggil pertama 70, kemudian sisa 12. Itu lagi tinggal sedikit lagi, masih ada yang berkhianat lagi. Ya. Sudah tinggal 12 lagi, masih ada lagi. Ini. Yudas bisa berkhianat sampai orang bilang seandainya kalau Yudas tidak berkhianat, pasti Yesus tidak ditangkap. Untung ada pengkhianat jadi kita bisa dimenangkan dosa. Benarkah pemahaman seperti itu? Itu Yudas mencerminkan kepada kita. Sebenarnya kan Yesus mau dibunuh langsung toh, tapi Yudas kasih ide. Kamu bayar saya berapa? Saya kasih tunjuk dia tempat dia di mana. Karena semua tentara sudah dipakai cari Yesus, tapi selalu didapati dia di tengah orang banyak. Jadi mereka tidak bisa langsung membunuh itu. Karena melanggar hukum Taurat, hukum Yahudi, hukum Romawi. Jadi harus cari tempat yang sepi. Nah di tempat sepi itulah Yudas menawarkan itu. Daripada kamu bunuh dia, biar sudah. Sini kamu bayar saya berapa, saya kasih tunjuk tempat. Saya cium dia, itu sudah orang itu yang kamu cari. Mengapa Yudas harus cium Yesus?
Karena biasa itu tanda seolah-olah pura-pura cinta, pura-pura sayang, tapi menjerumuskan. Kan kita punya kebiasaan juga begitu. Ada teman yang pura-pura dekat sekali, sayang sama kita, padahal ada dia pemau di belakang kita. Akhirnya dia tusuk kita dari belakang, baru kita sadar, ternyata selama ini saya dan dia baru dia bikin saya juga ternyata bisa begitu Nah, banyak hal seperti itu. Tapi Yudas itu simbol dari cara manusia yang dikuasai iblis akan selalu mencari cara yang lebih baik, karena iblis itu lebih pintar dari semua makhluk. Makanya ketika selesai mencoba Yesus, Injil Lukas bilang dia lagi mencari kesempatan yang lain, dan kesempatan itu selalu menjadi sasaran itu kepada kita dalam segala hal. Jadi kalau orang bilang untung ada Yudas itu Yesus bisa disalib, bukan begitu pemahamannya. Tapi Yudas adalah untuk memberikan kepada kita pelajaran bahwa kadangkala manusia lebih berkuat pada materi daripada iman dia. Nah, karena itu lewat bacaan hari ini kita akan belajar dua hal yang penting untuk kita bawa pulang. Yang pertama, bahwa kita tidak akan menjadi Petrus yang selalu sembrono untuk tampil-tampil duluan, pica-pica bunga duluan, begitu tantangan datang dia duluan sembunyi di belakang. Kita tidak bisa jadi Petrus seperti itu. Karena kekristenan kita diajar untuk berani melawan, menembus tembok penderitaan seberat apapun. Sehingga penyangkalan itu bagian dari proses di mana Yesus mengajar kita nilai pertobatan untuk kembali menerobos hal yang utama. Masalah kita dapatkan, kita tabrak masalah itu karena pertobatan kita. Jadi orang bisa saja menyakiti Tuhan, tapi ada waktunya dia harus bertobat untuk menerobos setiap masalah. Jadi orang Kristen tidak diajar untuk menghindari soal, tapi harus menabrak soal. Karena Yesus di belakang kita yang mendorong untuk keluar sebagai pemenang. Dan pemenang itu hanya bisa didapatkan ketika kita melihat Yesus tergantung di kayu salib. Nah, inilah jemaat mula-mula mencontohkan bagaimana Yesus tergantung di kayu salib itu dalam semangat persekutuan yang besar. Ya, hal yang pertama ini, dalam semangat persekutuan. Makanya ketika ibadah-ibadah mereka lakukan awal-awal itu, ibadah jam 12 siang, waktu Yesus mati di kayu salib. Nanti ibadah lagi jam 3 sore, waktu mayat Yesus diturunkan di kayu salib. Nanti ibadah lagi jam 6 sore, waktu mayat Yesus dibaringkan di kubur. Nanti jam 7:30 sembahyang lagi karena pintu kubur Yusuf Arimatea ditutup. Lalu jam 4 pagi orang sembahyang lagi karena Yesus bangkit. Ini semua yang diatur menurut tradisi kekristenan kita. Jadi bukan asal-asal begitu. Ini hal yang pertama membuat bagian untuk kita mengingat apa yang ada di sekitar kita. Dan hal yang kedua, yang terakhir adalah apa yang dibuat oleh Yesus terkait dengan pengakuan Petrus yang tadi bangga-bangga diri. Ini cara Yesus itu untuk menemani kita supaya kita tidak menjadi orang yang angkuh. Kita tidak menjadi orang yang fanatik, radikal.
tetapi kita mengikuti Yesus menjadi orang yang sederhana, yang bisa mencair, yang bisa melebur di tengah lapisan semua orang dengan status sosialnya apapun, supaya kita bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena Yesus mulai memanggil murid dari orang-orang yang dianggap tidak mampu, kurang, bodoh, tertinggal. Makanya semua panggilan kita dianggap seperti itu oleh Yesus, supaya kita belajar dari kebodohan, kita belajar dari ketertinggalan, kita belajar dari kemiskinan, untuk kita bangkit membawa damai sejahtera bagi semua orang. Begitu sudah ya. Sampai di sini dulu. Tuhan memberkati. Amin. Dalam badai dan derita kami berdiri, ketakutan datang mencoba mematahkan hati, namun iman kami takkan goyah. Kami berpaut pada janji-Mu yang mulia, menyangkal diri, jangan Tuhan. Kami memilih setia walau tekanan datang. Identitas kami ada di dalam Kristus. Kami hidup di bawah kasih yang kudus. Ketergantungan kami hanya padamu. Setiap langkah di jalan, Kaulah yang menuntun. Kami takkan terpengaruh suara dunia, karena dalam Engkau kami temukan makna. Menyangkal diri, jangan Tuhan. Kami memilih setia walau tekanan datang. Identitas kami ada di dalam Kristus. Kami hidup di bawah kasih yang kudus. Saat tekanan mendera, beri kami tanda bagai ayam berkokok memperingati. Petrus kami tetap percaya, tiada yang dapat memisahkan kasih-Mu yang nyata. Hati kami terukir nama-Mu, oh Tuhan, Engkaulah pengharapan, sumber kekuatan. Menyangkal diri, jangan Tuhan. Kami memilih setia walau tekanan datang. Identitas kami ada di dalam Kristus. Kami hidup di bawah kasih yang kudus. Menyangkal diri,